Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru. Karena itu bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya dan pujilah namanya. Mari kita berdiri memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 322 bait pertama dan bait yang kedua. Terang matahari. Kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut potom dan salam tadi menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 392, bait pertama dan bait yang kedua. Ku berbahagia. Yakin teguh
pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Jemaat dipersilakan berdiri. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik terhadap Dikau maupun sesama kami. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar berdosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya dalam Yesus Kristus, maka kami memberitakan bahwa keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum pembacaan Alkitab, marilah kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap hidup kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Di mana di hari ini, di awal tahun 2021, kami telah memasuki tahun yang baru dalam keadaan sehat-sehat selamat, tiada kurang satu apapun. Sekalipun pandemi COVID-19 masih mewabah di tempat kami, bahkan di seluruh dunia. Kami datang dengan penuh ungkapan rasa syukur, datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, terlebih di dalam tahun 2020. Dapat kami lewati oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan satu anugerah yang terindah. Napas kehidupan masih terus dan terus kami miliki. Sebagai wujud ungkapan syukur, terima kasih kami kepadamu saat ini. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan ibadah kami pada saat ini. Dalam persekutuan ini kami mohon biarlah Engkau hadir, menyertai sebagaimana Engkau menyertai hari-hari hidup kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca bagian daripada firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu di setiap hari apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Ya Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ingin mendengarkan firman-Mu, karena anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, sertai dan tuntun perhimpunan kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini seperti tertulis dalam Almanak Nas GKE, yakni terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Yang demikian firman-Nya. Di bawah perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara,
dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yesi Erita, STH. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, di mana hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memasuki tahun yang baru. Kami boleh masuk dengan rasa syukur dan sukacita kami di dalam Tuhan. Karena itu, rasa syukur kami boleh kami ungkapkan melewati ibadah, pujian kami, doa kami, bahkan kesediaan kami untuk mendengar firman Tuhan yang akan memperlengkapi kami, perjalanan hidup kami sepanjang tahun 2021. Kami percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, berkati jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah dimampukan untuk bisa menerima dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Saya baca demikian untuk kita bersama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku akan melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Ayat yang terakhir, firman-Nya lagi berkata, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memasuki tahun yang baru, Jumat 1 Januari 2021,
tema yang diangkat untuk kita yaitu Aku adalah Alfa dan Omega. Dan subtema percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita boleh kembali melihat apa yang telah terjadi ketika bumi dan langit diciptakan oleh Allah, bumi dan langit yang pertama, segala sesuatu diciptakan dengan sempurna dan sangat indah. Dan manusia, Adam dan Hawa sangat menikmati dengan sukacita apa yang sudah Tuhan jadikan. Tetapi semuanya menjadi berbeda ketika manusia jatuh dalam dosa. Disitulah penderitaan dimulai. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang pun kita tengah hidup di dunia yang sudah kacau balau dan juga rusak karena dosa. Mari kita lihat di sekeliling kita, Ibu Bapak jemaat Tuhan. Peperangan ada di mana-mana. Bencana alam, keserakahan, kejahatan terjadi dengan luar biasa. Penderitaan dan juga sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita bertanya, lalu bagaimana ending atau akhir dari perjalanan kehidupan kita di dunia ini? Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengasihi semua ciptaannya, sehingga Ia terus menopang kita dengan janjinya. Dan kita boleh melihat janji Tuhan itu melewati penglihatan yang dialami oleh Yohanes. Melewati firman Tuhan hari ini berbicara tentang kehidupan dunia yang baru. Apa yang baru, Ibu Bapak jemaat Tuhan? Ada beberapa hal yang boleh kita renungkan melewati firman Tuhan ini. Pertama, ayat 1 mengatakan kepada kita bahwa Allah akan menjadikan semuanya baru. Bumi baru, langit yang baru dijadikan dengan sempurna. Mari kita membayangkan Ibu Bapak jemaat Tuhan kebenaran yang menakjubkan ini. Sebuah bumi yang baru, segar, tidak asing dan indah. Keagungan karya tangan Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain bumi baru dan langit yang baru, ayat 2 sampai ayat yang ketiga kita juga melihat bagaimana Allah memperbaharui relasi kita kembali dengannya dan juga dengan sesama. Kehadiran Allah boleh membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita melihat Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan yang baru dan terberkati ini akan selalu kita rasakan pada saatnya nanti. Ayat 4 mengatakan kepada kita bahwa tidak ada lagi yang namanya masalah. Saya baca untuk kita ayat yang keempat. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bu Bapak jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama kita hidup di tengah dunia ini, selama itu pula duka lara pasti akan terjadi. Ratap tangis, kesedihan, duka cita,
akan selalu terjadi. Dan kita percaya ketika pada saatnya nanti, di mana langit yang baru dan bumi yang baru diberikan oleh Allah, maka disitulah tidak akan ada lagi yang namanya masalah dan juga penderitaan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bumi dan langit yang baru, ayat yang ke-6 berkata kepada kita, segala sesuatu akan dicukupkan. Kita boleh lihat itu pada ayat yang ke-6 bagian yang terakhir. Dikatakan kepada kita bahwa orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan ini yang akan terjadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kedaulatan Allah sebagai Alfa dan Omega meyakinkan kita bahwa semuanya ini pasti akan terjadi, yang membawa kita kepada sebuah pengharapan dan sukacita. Melewati firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita merenungkan sesuai dengan subtema yang diberikan kepada kita di awal tahun ini, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Pada saatnya nanti kita akan melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dengan langit yang baru, bumi yang baru, keadaan yang baru, tidak ada lagi tangis dan air mata atau duka lara. Segala sesuatu akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita percaya Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya ini juga akan kita lihat. Allah akan melakukan perbuatan besar sepanjang tahun yang akan kita lewati di tahun 2021. Kita sadari bahwa sepanjang tahun 2020 ada duka dan takut juga cemas boleh kita rasakan karena pandemi COVID-19 dan mungkin saja akan berlanjut di tahun yang baru ini, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita dan kita akan melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di sepanjang tahun ini. Allah Immanuel akan menyertai seluruh perjalanan kita. Dalam karya bersamanya, kita akan dimampukan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan yang ada di depan kita. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bersama kita masuk dalam saat teduh untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, benar-benar menguatkan kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa selama kami hidup di tengah dunia ini, kami akan menghadapi berbagai macam pergumulan dan juga duka lara. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan kami bahwa jika tiba waktunya Tuhan menjadikan atau menghadirkan bumi baru, langit yang baru, keadaan yang baru, yang tidak ada lagi kaitannya dengan yang lama. Kami percaya di situ damai sejahtera kami boleh dimulai. Tuhan kami Yesus Kristus, karena itu yakinkan kami
melewati kuasa Roh Kudus Tuhan, dan juga melewati firman Tuhan hari ini, untuk terus percaya bahwa Tuhan akan mampu dan sanggup untuk melakukan perbuatan besar dalam kehidupan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Mungkin kami masih membawa pergumulan kami, namun kami yakin dan percaya kami akan melangkah dengan penyertaan Tuhan. Apapun pergumulan yang kami alami di tahun yang baru ini, termasuk juga pandemi COVID-19 yang berdampak dalam seluruh bidang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan agar kami mampu bertahan dalam iman dan pengharapan kami. Tuhan kami Yesus Kristus, di tahun yang baru ini, kami mau memulai segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya apapun yang kami lakukan, kerjakan, ketika Tuhan ada di dalamnya, segala sesuatu akan bermuara kepada kebaikan. Tuhan kami Yesus Kristus, berkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, agar dengan tubuh yang sehat kami boleh melaksanakan hari-hari hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati orang-orang yang memiliki pergumulan hidup, janda duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, orang-orang yang terpenjara bermasalah dengan hukum. Tuhan boleh berkati. Biarlah di tahun yang baru ini mereka semakin bersemangat, semakin bersuka cita. Karena kasih Tuhan akan terus mereka rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami sekalian boleh menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, pendeta, penetua dan diakon, bahkan kami yang boleh melayani hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh pakai kami di tengah kekurangan dan keterbatasan kami. Kami percaya bahwa seluruh pelayanan kami di sepanjang tahun 2021 akan diberkati oleh Tuhan. Berkati tim multimedia yang sampai sekarang masih melakukan bagian mereka untuk melakukan pelayanan secara online karena dampak COVID-19 yang mengharuskan jemaat Tuhan beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan karena Tuhan memberikan kami hikmat untuk terus berkarya dalam segala hal, sehingga apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, seluruh pelanggaran kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah syafaat kami, hidup kami, yang boleh kami serahkan di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat,
mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan nyanyian Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur. Namun dengarlah nas persembahan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita bersama-sama berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur dan kesetiaan kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 332, bait pertama dan bait yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Diberi
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita bersama-sama untuk berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Sidang jemaat memasuki tahun yang baru ini dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Majelis Jemaat GKI Tamyang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat tahun baru 1 Januari 2021. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.